warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri aktivitas Ramadan kita. Hari ini kita sudah menjalani puasa yang ke-27. Tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh semarak dengan ibadah dan amalan-amalan yang menambah kualitas iman kita ini lebih baik lagi. Tentunya waktu demi waktu berjalan kita rasakan bahwasanya Ramadan yang kita tunggu-tunggu satu bulan ini tidak terasa akan meninggalkan kita. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita saling mengingatkan bahwasanya bukan saja di bulan Ramadan ini kita memfokuskan diri untuk senantiasa taat dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar bulan Ramadan pun kita seharusnya tetap menjadikan ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memang kemungkinan untuk memperbaiki iman dan takwa kita ini memang terjadi pada bulan Ramadan ini. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dan Allah mengatakan bahwasanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya bulan ini sangat memungkinkan kita untuk memperbaiki amal-amalan yang selama ini mungkin kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dan tanpa kita sadari bahwasanya aktivitas dunia ini sangat menguasai diri kita. Maka dari itu Al-Quran banyak menyinggung untuk senantiasa mendahulukan akhirat. Seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, marilah kita raih yang diutamakan adalah akhirat kita. Tetapi Allah juga mengatakan bahwasanya jangan juga kita melupakan kehidupan dunia kita. Dan Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada semua manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan Allah senantiasa mengingatkan kepada kita jangan merusak di muka, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah sangat tidak senang kepada orang-orang membuat kerusakan. Tentunya akhirat ini kita menjadikan prioritas utama, walaupun memang sangat sulit, karena kehidupan dunia ini nyata yang kita lihat, nyata hasil yang kita usahakan. Sementara akhirat ini kelihatannya ada yang merasa frustrasi, ada yang mengatakan nanti saja. Tapi kalau ketika dunia ditawarkan, maka mereka tidak segan-segan untuk meninggalkan akhirat itu. Sebagaimana dalam surah Jumat dikatakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kul ma indallahi khairun minal lahwi minat tijarah wallahu khairur raziqin.
dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalau manusia itu diperlihatkan dengan pilihan, ya, diperlihatkan tentang kehidupan berniaga dan senda gurau dan permainan itu, mereka lebih memilih perniagaan dan permainan dan senda gurau itu, dan dia akan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat itu. Tetapi Allah mengatakan, kul ma indallahi khairun minallahi wa minat jar. Katakanlah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada perniagaan dan senda gurau dan permainan itu. Ya. Nah, ini Allah memperingatkan demikian. Karena manusia itu kebanyakan walaupun disampaikan, ya, berkali-kali bahwasanya utamakan akhirat, mereka mendengar, tetapi mereka bermain-main saja. Ya, sama seperti dalam Al-Quran dikatakan, ma ya'ti min zikri min rabbihim mundasin illa istama'u wa hum yal'abun. Ya, ketika diberikan peringatan-peringatan, ya, mereka ada mendengar, tapi mereka bermain-main. Ya. Kalau umpama lakukanlah sholat, dirikanlah sholat, ya. Dirikanlah sholat pada waktunya, dirikanlah sholat dengan tertib, infakkanlah hartamu, ya, sebelum kamu mati. Ketika kamu sudah mati nanti kamu mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku sebentar saja untuk aku bersedekah menjadi orang-orang yang soleh. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang demikian ini bahwasanya nanti ketika kita ini meninggalkan dunia, maka hal itu akan kita sesali. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, memperingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya kehidupan akhirat itu adalah, ya, yang paling diutamakan. Maka dari itu dalam surah yang lain dikatakan bahwasanya wa ma hadhihi hayatul dunya illa lahu wa laib. Ya. Wa inna daral akhirah lahiya hayawan. Ya. Adapun kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja. Sementara kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang betul-betul, ya, nyata. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Tetapi kadang-kala kita ini lalai. Ya, padahal kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan waktu, ya, tetapi kita banyak sekali, ya, mendengar tapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Ya, seperti dalam bulan puasa ini, ya, begitu banyaknya kajian-kajian, nasihat-nasihat, ya, ceramah-ceramah yang disampaikan, tapi kadang-kala sangat sedikit sekali yang bisa diambil. Ya. Ini terbukti ketika kita melihat puasa pertama sampai 20, ya, itu semarak sekali. Tapi lama-lama kelamaan, ya, ibadah pada bulan Ramadan ini sedikit demi sedikit sangat berkurang. Nah, tentunya kita tidak mengharapkan demikian, ya, karena ketika kita terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, maka kehidupan akhirat itu menjadi pilihan yang kedua. Padahal harusnya kita menjadikan pilihan akhirat itu adalah pilihan yang pertama dalam segala segi kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan usaha kita, dalam usaha, ya, muamalah kita, itu, ya, akhirat itu diutamakan. Jangan sampai kita ini karena menghargai teman yang tidak sholat, kita juga tidak sholat. Karena kesibukan kita berbisnis, ya, banyak pelanggan yang membutuhkan kita, hanya kita melupakan panggil-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia tentunya kita berusaha untuk senantiasa, ya, meningkatkan iman dan takwa kita agar kita ini senantiasa termasuk orang-orang yang betul-betul janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernyataan dikatakan bahwa saya man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita baik yang sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa mengunggah kita
yaitu kita fokus kepada akhirat walaupun di luar bulan Ramadan. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan cuma mendengar saja tapi tidak taat. Ya, jangan sampai kita mendengar tapi kita selalu mempermainkan. Dilarang ini, dilarang itu, tapi tetap kita melaksanakan larangan-larangan itu. Ya, tidak menjauhi tapi tidak melaksanakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini kita bisa meningkatkan lagi kekurangan-kekurangan kita untuk menyempurnakan kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin demikian apa yang sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.